Oke, jadi bab berikutnya yang akan kita bahas adalah tentang himpunan. Jadi sebelum lebih lanjut kita bahas, kita harus bisa dulu membedakan apa itu himpunan dan bukan himpunan. Ini dulu yang pertama ya. Jadi himpunan ini adalah segala sesuatu yang memiliki nilai objektif. Jadi jika dinilai oleh orang lain, harganya itu sama dia. Misalnya himpunan bilangan ganjil. 1, 3, 5, 7 dan seterusnya. Jadi orang A dan orang B pasti akan menilai 1, 3, 5, 7 itu adalah himpunan bilangan ganjil. Jadi yang dimaksud dengan himpunan itu adalah segala sesuatu yang sudah memiliki nilai yang objektif dia. Sedangkan yang bukan himpunan adalah nilainya masih subjektif. Artinya penilaian antara satu orang dengan orang yang lain pastinya beda. Misalnya himpunan lukisan yang indah. Jadi orang satu menilai indah, tapi orang lain belum tentu bisa menilai lukisan tersebut indah atau tidak. Jadi itu bukan himpunan. Misalnya lagi himpunan wanita yang cantik. Jadi cantik itu masih relatif cantik menurut orang lain, belum tentu cantik menurut orang yang lagi satunya. Jadi itu bukan himpunan. Jadi nilainya masih subjektif, sedangkan himpunan itu nilainya objektif, artinya pasti. Misalnya himpunan kendaraan beroda 4, pasti semua bisa menjawab Honda, Toyota, yang seperti itu ya. Jadi harganya itu sudah pasti atau nilainya sudah pasti. Itu dulu antara himpunan dan bukan himpunan. Kemudian yang kedua adalah cara menyampaikan himpunan. Nah, cara menyampaikan himpunan ini dibedakan menjadi 3, yaitu dengan kata-kata, kemudian dengan menuliskan anggotanya, dan dengan notasi. Misalnya dengan kata-kata, yaitu yang pertama ya, kita bahas dulu satu persatu. Himpunan, jadi himpunan itu misalnya ditulis A sama dengan, jadi harus dikurung seperti ini dia. Himpunan bilangan ganjil kurang dari 5. Nah, ini dengan kata-kata dia. Kalau dengan mendaftar anggotanya, jelas kalau himpunan bilangan ganjil kurang dari 5, itu adalah 1 dan 3. Ini dengan cara menuliskan atau mendaftar anggotanya. Kemudian, ini masih A tetap. Kemudian dengan cara notasi, ini yang agak susah ya. Jadi, X, di mana X adalah himpunan bilangan ganjil kurang dari 5. Nah, jadi seperti ini caranya menuliskan himpunan, yaitu dengan cara kata-kata, dengan cara mendaftar anggotanya, dan dengan cara notasi ya. Oke, silakan. Jadi 2 materi dulu. Yang pertama, membedakan himpunan dan bukan himpunan. Cara menyampaikan himpunan itu ada 3, dengan kata-kata, dengan menuliskan anggotanya atau mendaftar anggotanya, atau dengan notasi. Contohnya seperti ini. Oke, kita lanjut materi yang kedua. Himpunan semesta. Jadi semesta ini mencakup keseluruhan apa yang dibicarakan. Misalnya contohnya, A, sapi, kerbau, kuda. Jadi semesta yang mungkin dibicarakan dari sapi, kerbau, kuda ini apa saja. Jadi kemungkinan terbesarnya semestanya atau bahasa secara keseluruhan dari sapi, kerbau, dan kuda ini seperti apa sih? Jadi yang pertama, semesta yang mungkin itu adalah hewan berkaki 4. Jelas, sapi, kerbau, kuda juga semuanya berkaki
4 dia. Jadi semesta yang mungkin yang pertama adalah hewan berkaki 4. Kemudian semesta yang berikutnya adalah hewan pemakan rumput. Juga bisa karena ketiga-tiganya memakan rumput. Jadi itu semesta itu mencakup keseluruhan anggota yang sedang dibicarakan. Jadi contohnya sapi, kerbau, kuda itu semesta yang mungkin adalah hewan berkaki 4. Kemudian bisa juga hewan pemakan rumput. Oke, jadi sudah masuk 3 materi. Yang pertama membedakan himpunan dan bukan himpunan, cara menyampaikan himpunan, kemudian himpunan semesta. Yang keempat adalah himpunan bagian. Nah, bagaimana caranya menghitung banyaknya himpunan bagian? Misalnya kita contohkan, himpunan bagian itu adalah A. 1, 2, 3, 4. Bagaimana caranya menghitung himpunan bagian dari A? Itu kalau kita daftar anggotanya satu persatu, pertama dimulai dari himpunan kosong. Kemudian angka 1, 2, 3, 4. Kemudian kita pasangkan 1 dengan 2, 1 dengan 3, 1 dengan 4, 2 dengan 3, 2 dengan 4, 3 dengan 4. Jadi kalau kita mendaftar semuanya itu akan memerlukan waktu yang cukup lama. Jadi bagaimana cara cepat untuk menghitung banyaknya himpunan bagian? Itu kalian bisa gunakan rumus di mana banyaknya himpunan bagian itu sama dengan A pangkat N, di mana N ini adalah jumlah anggotanya. Jadi jumlah anggota dari himpunan tersebut. Misalnya ini 1, 2, 3, 4. Ini total anggotanya ada 4. Berarti, ini 2 pangkat N ya. Berarti jadinya 2 pangkat 4. 2 pangkat 4 artinya 2 kali 2 kali 2 kali 2. Berarti banyaknya himpunan bagian dari 1, 2, 3, 4 adalah 16. Oke, jadi sudah ada 4 materi yang terbahas dalam himpunan. Yang pertama membedakan himpunan dengan bukan himpunan. Yang kedua adalah cara menyampaikan himpunan, kemudian himpunan semesta, dan himpunan bagian. Nah, setelah ini kita akan masuk bagaimana cara menggambar diagram Venn. Oke ya. Kita hapus dulu. Oke, misalnya S itu anggotanya adalah 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Kemudian A itu anggotanya adalah 2, 3, 5, 7. Kemudian B itu anggotanya adalah 1, 3, 5, 6, 7. Oke. Jadi dari soal ini kita akan gambarkan terlebih dahulu bagaimana diagram Venn-nya, kemudian menentukan apa itu A irisan B, A gabungan B, A kurang B, dan A gabungan B komplement. Nah, jadi kita akan satu persatu kita bahas ya. Jadi ini misalnya semestanya adalah 1 sampai 10, A 2, 3, 5, 7, kemudian B 1, 3, 5, 6, 7. Yang pertama kita bahas adalah irisan. Irisan ini kita cukup mencari anggota yang sama.
Jadi anggota yang sama antara A dengan B. Jadi kalian bisa lihat di sini anggota yang sama itu adalah angka 3, 5, dan 7. Kemudian untuk model U seperti ini artinya gabungan. Gabungan, kita gabung antara anggota A dan B dia. Jadi jika ada yang sama cukup ditulis satu kali saja. Misalnya ini 1, 2, 3, 5, 6, dan 7. Ini merupakan gabungan. Jadi bedakan antara irisan dan gabungan. Kemudian pengurangan. Jadi anggota A dikurangi dengan anggota B. Tekniknya adalah 2, 3, 5, 7 dikurangi 1, 3, 5, 6, 7. Jadi yang sama kalian coret terlebih dahulu, yaitu 3, 5, dan 7. Tersisa adalah angka 2 saja. Berarti A kurang B itu jawabannya hanya angka 2 saja. Oke, silakan dulu diperhatikan. Kemudian mencari komplemennya. Jadi komplemen itu pelengkap dari A gabungan B. Maksudnya adalah komplemen ini anggotanya ada di S, tapi tidak ada di A gabungan B. Jadi ini hanyalah pelengkap dari A gabungan B untuk mencapai total anggota si S. Nah, kita lihat dulu anggota A gabungan B ada angka 1, 2, 3, 5, 6, 7. Biar lengkap, itu kita lihat S-nya. Nah, yang belum ada di anggota A gabungan B adalah angka 4, 8, 9, dan 10. Inilah yang disebut dengan komplemen atau pelengkap. Jadi ini dulu pembahasan apa itu gabungan, irisan, pengurangan, dan komplemen. Jadi sebelum kita masuk ke materi diagram Venn ya. Oke, kita masuk langsung ke materi diagram Venn sesudah membahas ini. Jadi sekali lagi setiap penjelasan silahkan kalian bisa catat terlebih dahulu sebelum dihapus atau mungkin diulang nanti menonton videonya ya. Oke, kemudian untuk diagram Venn. Nah, diagram Venn itu terlebih dahulu kita buat seperti ini. Kemudian ada S semestanya. Jadi semua anggota yang ada di dalam kotak itu adalah S ya. Kemudian tadi kita sudah melihat ada anggota A dan B yang sama. Kita tulis terlebih dahulu karena ada yang sama. Kita tulis angka 3, 5, dan 7. Nah, ini untuk A dan ini untuk B. Berarti sisa anggota A itu adalah angka 2. Kita tulis di sini. Kemudian sisa anggota B adalah 1 dan 6. Oke, silahkan perhatikan. Jadi anggotanya pas 1, 3, 5, 6, 7 untuk B. Kemudian untuk A 2, 3, 5, 7. Nah, sisanya kalian bisa taruh di luar. Contohnya adalah angka 4, 8, dan 9. Terakhir adalah angka 10. Jadi ini model diagram Venn untuk soal yang seperti ini. Jadi bagaimana gabungan itu terlihat dari anggota A dan B semuanya masuk. Kemudian irisan, pengurangan A dan B, atau nanti kalau dicari pengurangan B dengan A, kalian bisa lihat di sini angka 1 dan 6. Kalau komplemennya itu ditaruh di luar. Oke, silakan dulu dicermati dengan baik bagaimana teknik membuat diagram Venn. Oke, jadi kita masuk ke tipe soal cerita ya. Tipe soal cerita yang pertama
Itu ini ada di depan layar kalian. Itu dalam penelitian yang dilakukan sekelompok orang diperoleh data 68 orang sarapan dengan nasi, 50 roti, 8 orang sarapan dengan nasi dan roti, sedangkan 35 tidak dengan satu pun. Nah, bagaimana cara menghitung jumlah orang dalam kelompok tersebut? Nah, jadi tekniknya adalah menghitung jumlah orang dalam sebuah kelompok. Jadi step pertama kalian harus buat diagram Venn-nya terlebih dahulu ya. Oke. Jadi buat dulu diagram Venn-nya. Oke. Kemudian ini kita mencari total harga S-nya itu ada berapa. Nah, yang pertama katanya ada 68 orang. Ini nasi, ini roti. Karena ada yang sarapan kedua-duanya itu ada 8 orang, kita tulis terlebih dahulu ini ada 8. Kemudian yang tidak kedua-duanya kita tulis di luar 35. Oke ya. Nah, untuk total yang sarapan dengan nasi itu katanya ada 68. Karena di sini udah masuk 8, jadi kita kurangi 68 kurang 8. Itu hasilnya adalah 60. Kemudian 50 dengan roti. Juga sama, kita kurangi dengan 8. 50 kurang 8 jadinya 42. Nah, jadi sudah kelihatan total orang dalam kelompok itu ada berapa. Kita tinggal tambahin aja ini semua. Yaitu, oke, kita agak ke bawah terlebih dahulu. 60 tambah 8 tambah 42 tambah 35. Jadi totalnya adalah ini 50 tambah 60 110. Jadi total orang dalam kelompok itu adalah 145. Oke. Silakan diperhatikan terlebih dahulu untuk model soal cerita yang pertama. Oke, kemudian contoh soal yang kedua dari diagram Venn ya. Jika diketahui banyaknya kepala keluarga dari warga sekian, ada 75 orang. Di antaranya yang berlangganan koran ada 50, berlangganan majalah ada 25, dan 10 orang berlangganan kedua-duanya. Yang ditanya adalah yang tidak berlangganan kedua-duanya. Oke. Jadi diperhatikan dulu soalnya. Nah, tekniknya kita mencari jumlah orang yang tidak berlangganan kedua-duanya. Nah, bagaimana caranya? Jadi yang pertama, kita buat dulu diagram Venn ya. Buat dulu diagram Venn. Di mana S-nya ada 75 orang. Kemudian kita udah ketahui ada yang berlangganan koran dengan majalah. Oke, koran dengan majalah. Jadi masing-masing totalnya ada, untuk koran itu 50 orang. Belum dikurangi dengan yang kedua-duanya ya. Kemudian untuk majalah ada 25. Nah, yang kedua-duanya katanya ada 10. Jadi masing-masing dari ini kita kurangi 10 terlebih dahulu. Jadinya 40. Ini kurangi juga 10 jadinya 15. Nah, baru kita hitung total yang ada di dalam lingkaran ini. Berarti nanti ketemu dah yang ada di luar lingkaran ada berapa. Jadi kita tinggal hitung aja. 40 tambah 10 tambah 15. Itu totalnya adalah 65 yang ada di dalam lingkaran. Sedangkan total semua orang itu ada 75. Berarti otomatis untuk yang di luar lingkaran 75 kurang 65. Hasilnya ada 10 orang yang tidak berlangganan kedua-duanya. Jadi sekali lagi kita melihat soal yang ini ya.
Oke. Yang ditanya adalah yang tidak berlangganan kedua-duanya. Itu jawabannya ada di depan. Tadi mencari total keseluruhan orang, yang sekarang mencari yang tidak berlangganan kedua-duanya. Ntar soal yang ketiga mencari yang suka kedua-duanya. Kita akan cari dulu model soalnya, terus soal yang ketiga sekaligus menjadi soal yang terakhir ya, untuk soal cerita tentang diagram Venn. Oke, untuk soal yang terakhir ya. Jadi kelas 9C terdiri dari 31 siswa. Lalu ada 15 mengikuti matematika, kemudian 13 mengikuti kompetisi IPA, dan sisanya 7 orang tidak mengikuti kompetisi apapun. Maka hitunglah yang mengikuti kedua kompetisi tersebut. Nah, jadi model soal yang suka kedua-duanya atau mengikuti kedua-duanya ini bisa dikerjakan tanpa harus kalian membuat diagram Venn. Gimana tekniknya? Jadi ini teknik cepat untuk mencari, ini model untuk yang suka kedua-duanya ya, atau ada yang di tengah diagram Venn-nya. Karena materi diagram Venn ini kalian belum masuk ke aljabar. Kalau menggunakan konsep aslinya, itu kalian harus memahami konsep aljabar terlebih dahulu. Tapi tanpa harus mengikuti kaidah aljabar itu, kalian bisa gunakan seperti ini. Jadi, langkah pertama kalian masukkan dulu semua angka yang mengikuti kompetensi dulu. Yaitu ada 15 matematika, oke ya. 15 matematika, kemudian ada 13 IPA, kemudian 7 orang yang tidak mengikuti kompetisi. Ini kalian masukkan terlebih dahulu 15, 13, dan 7. Kemudian dikurangi total seluruh siswa, yaitu 31. Nah, itu 28 tambah 7, yaitu 35, dikurang 31. Jadi ada 4 siswa yang mengikuti 2 buah kompetisi ya. Jadi ini kalau dicari jumlah orang yang kedua-duanya suka atau mengikuti kedua kompetisi, itu kalian bisa cari tanpa harus menggambar diagram Venn, yaitu masukkan semua yang mengikuti matematika, IPA, dan tidak mengikuti kedua-duanya, dikurangi total seluruh siswa, yaitu ada 31. Oke, sekian dulu materi dari himpunan. Jadi dari awal sudah kita bahas mengenal himpunan, himpunan semesta, himpunan bagian, cara menyampaikan himpunan, irisan, gabungan, pengurangan, komplement, dan terakhir soal cerita mengenai diagram Venn. Jadi materi yang di sini dibahas yaitu materi-materi yang sering keluar ketika ulangan umum ya. Jadi sekian dulu untuk materi himpunannya.